Desa ini telah memberi makan pada entitas gelap selama berabad-abad. Mereka meminta bayi yang baru lahir sebagai tumbal setiap tahunnya, dan aku adalah yang melaksanakan permintaan itu. Aku adalah seorang jurnalis investigasi yang selalu mencari cerita-cerita menarik di berbagai sudut dunia. Namun, cerita terbaru yang aku temui melebihi segala ekspektasiku tentang ketakutan dan kegelapan. Ini adalah kisah tentang sebuah desa terpencil di tengah hutan belantara yang dikuasai oleh kekuatan gelap yang tidak bisa kubayangkan sebelumnya. Desa itu bernama Desa Terlarang, sebuah tempat yang dipenuhi dengan misteri dan legenda menakutkan. Penduduk setempat menghindarinya seperti wabah, dan orang-orang dari luar jarang sekali mendekatinya. Namun, ketika mendengar rumor tentang praktik-praktik mistis yang dilakukan oleh seorang dukun beranak yang tinggal di desa itu, aku tahu aku harus menyelidiki lebih lanjut. Dengan berbekal peralatan jurnalistikku, aku memasuki Desa Terlarang dengan hati-hati. Desa itu terlihat seperti terabaikan dan ditinggalkan oleh waktu. Rumah-rumah beratap ilalang, dan jalanan yang berdebu seolah tidak pernah dilalui siapapun. Tapi ada satu bangunan yang terlihat berbeda dari yang lainnya, sebuah pondok kecil di tepi hutan, tempat tinggal sang dukun beranak. Aku mendekati pondok itu dengan hati-hati, merasa ketegangan yang menggelayuti seluruh tubuhku. Ketika aku mendekat, aku merasakan aura kegelapan yang memenuhi udara di sekitarnya. Aku mengetuk pintu dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat pintu itu terbuka pelan. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita tua dengan rambut putih panjang yang menjuntai ke bawah. Matanya memancarkan kilatan kegelapan yang membuatku terbelalak. Dia tersenyum, tetapi senyumnya tidak mencapai matanya. "Ada yang bisa saya bantu, anak muda?" Suaranya berbisik, tapi terdengar begitu keras di telingaku. Aku mengatur nafasku, mencoba mempertahankan ketenanganku. "Saya adalah seorang jurnalis. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang desa ini," ujarku dengan suara yang bergetar sedikit. Wanita tua itu mengangguk, mempersilahkan aku masuk. Aku masuk ke dalam pondok yang gelap dan berbau anyir. Di dalam, aku melihat berbagai macam barang-barang mistis terpajang di rak-rak, dan bau rempah-rempah yang menyengat menusuk hidungku. "Siapa nama Anda?" tanyaku, mencoba menutupi rasa ketakutanku. "Aku dikenal sebagai Mbah Putri," jawab wanita tua itu. "Apa yang kau ingin tahu tentang desa ini?" "Aku mendengar rumor tentang seorang dukun beranak yang tinggal di sini," kataku. "Apakah itu benar?" Mbah Putri tersenyum dengan aneh. "Ya, itu benar. Aku adalah yang mereka maksud." Aku tercengang mendengarnya. Tidak mungkin wanita tua ini adalah sosok yang menakutkan yang disebut-sebut oleh penduduk desa. Tapi mata gelapnya mengingatkanku pada aura kegelapan yang aku rasakan sejak tiba di sini. "Apa yang membuat Anda tinggal di sini?" tanyaku, mencoba menekuni subjeknya. Mbah Putri menghela nafas. "Aku adalah penjaga rahasia yang terkubur di dalam hutan ini. Aku melindungi kekuatan yang jauh lebih besar dari kita semua." Petik 2. "Apa yang Anda maksud dengan itu?" tanyaku, merasa semakin penasaran. Mbah Putri mengangguk ke arah belakang pondok. "Ikutilah aku." Aku mengikutinya keluar dari pondok menuju hutan yang gelap. Kami berjalan melewati pepohonan yang rapat, dan aku merasa semakin jauh dari dunia nyata. Akhirnya, kami tiba di sebuah tempat yang membuatku tercengang. Di tengah hutan, ada sebuah gua besar yang tersembunyi di balik semak-semak. Aku tidak pernah menduga ada sesuatu seperti itu di Desa Terlarang. Mbah Putri membimbingku masuk ke dalam gua yang gelap, dan aku mengikuti langkahnya dengan hati-hati. Di dalam gua, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kudukku merinding. Terdapat altar besar di tengah gua, di mana sebuah patung setan hitam besar berdiri tegak. Lilin-lilin hitam menyala di sekitarnya, dan aroma darah terasa kuat di udara. "Inilah tempat di mana aku melakukan ritual untuk memenuhi keinginan para penguasa gelap," kata Mbah Putri dengan suara rendah. "Dan salah satu keinginan mereka adalah menyantap bayi yang baru lahir."
Petik 2 titik. Aku menelan ludah dengan susah payah, mencoba memahami apa yang baru saja aku dengar. Apa? Apa yang Anda katakan? Bisikku. Mbah Putri menatapku dengan mata yang gelap. Desa ini telah memberi makan pada entitas gelap selama berabad-abad. Mereka meminta bayi yang baru lahir sebagai tumbal setiap tahunnya, dan aku adalah yang melaksanakan permintaan itu. Aku merasa seolah-olah dunia di sekitarku runtuh. Aku tidak bisa percaya bahwa sesuatu seperti itu benar-benar ada, dan aku telah menyelami kedalaman kegelapan yang ada di desa terlarang ini. Tapi mengapa? Tanyaku dengan gemetar. Mengapa Anda melakukan hal ini? Mbah Putri tersenyum dengan penuh kepuasan. Karena aku telah mendapat kekuatan dari entitas itu. Aku tak terkalahkan, dan aku akan terus berkuasa di sini sampai aku menemukan penggantiku. Aku tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini. Aku merasa mual dan terganggu dengan apa yang telah aku dengar dan lihat. Aku meninggalkan gua itu dengan cepat, berlari secepat mungkin keluar dari hutan dan kembali ke desa. Sesampainya di desa, aku tidak punya waktu untuk beristirahat. Aku harus memberitahu dunia tentang kekejaman yang terjadi di desa terlarang. Aku menuliskan artikelku dengan hati-hati, mencoba menggambarkan kegelapan yang ada di tempat itu dengan sebaik mungkin. Setelah artikel itu diterbitkan, responnya luar biasa. Orang-orang dari seluruh negeri terkejut dan mengerikan dengan apa yang mereka baca. Namun, bagi penduduk desa terlarang, itu adalah awal dari bencana. Mereka merasa terancam dengan eksposur kejahatan yang mereka lakukan, dan mereka memutuskan untuk mengambil tindakan balas dendam. Pada malam itu, mereka menyerbu rumah Mbah Putri dan menangkapnya. Namun, sebelum mereka bisa menangkapnya, Mbah Putri telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Dia menyebabkan bayi terakhir yang baru lahir di desa itu menghilang tanpa jejak. Tak ada yang bisa menemukan bayi itu, dan kegelapan kembali menguasai desa terlarang. Kisah ini mengguncang hatiku sampai saat ini. Aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang aku lihat dan dengar di desa terlarang itu. Dan aku berharap bahwa kegelapan yang menguasai tempat itu tidak akan pernah kembali lagi.